Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Maca dimanapun berada, saya menyapa sahabat Maca ya kita yang ada di 9 kecamatan. Mulai dari Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Pulau Sembilan, Hulu Podo, dan Telu Limpoe. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam acara pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Anak-anak Macaku yang hebat, bagaimana kabarnya pagi ini? Iya, mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak sahabat Maca yang hebat, siapkan senyumanmu, siapkan semangatmu, karena belajar itu menyenangkan. Ya, hari ini kita akan belajar di kelas 3 bersama dengan saya, Bapak Guru Asbar SPD. Bapak salah satu guru kelas di SD Negeri 250 Maroangin, tepatnya di Desa Bontokatute, Kecamatan Sinjai Borong. Nah, silakan anak-anak Maca di rumah menyiapkan perlengkapan belajarnya. Siapkan pulpennya, buku tulisnya, dan jangan lupa buku paketnya. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang kelima. Adapun buku sumber yang Bapak gunakan hari ini yaitu buku tematik terpadu Kurikulum 2013 Kemendikbud Republik Indonesia revisi tahun 2018. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Ya, Bapak yakin anak-anakku sudah siap semua. Baik, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik secara tepat. Yang kedua, dengan latihan soal, peserta didik mampu menentukan satuan waktu jam dengan tepat. Nah, anak-anak Macaku, di sini Bapak Guru ada teks bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Dengarkan ya. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah.
Siswa perlu ruangan kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan energi listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan lagi. Matikan kerang air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi anak-anakku, jangan sampai boros listrik ya. Menggunakan energi memang merupakan hak semua orang agar energi dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan energi secara bijak. Menggunakan energi secara bijak artinya menggunakan energi untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Misalnya, energi seorang guru digunakan untuk mendidik, membimbing peserta didiknya. Kegiatan tersebut membawa manfaat ya. Apa kira-kira manfaatnya? Manfaatnya yaitu peserta didik mendapatkan ilmu yang berguna. Jadi, setiap orang mengeluarkan energinya untuk melakukan pekerjaan, menggunakan energi untuk hal-hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak berguna ya anak-anakku. Misalnya, energi panas api yang digunakan untuk main petasan. Itu tidak boleh ya dilakukan. Kenapa kira-kira? Tidak ada manfaatnya. Yang ada, resiko celaka lebih besar. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak maca, kita dapat menghargai energi yang dikeluarkan orang lain dengan cara melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan pekerjaan orang lain. Menghargai orang lain yang sedang bekerja. Merawat dan menghargai barang, hasil karya dan usaha orang lain. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu. Selanjutnya, membayar jasa atau barang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, kita mempunyai hak menggunakan energi. Namun, hak tersebut harus diikuti dengan melaksanakan kewajiban penghematan energi. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki
kewajiban turut serta melakukan penghematan energi. Kita harus melaksanakan kewajiban penghematan energi dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, berikut contoh perilaku menghemat energi. Yang pertama, anakku, matikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Nah, di sini Pak Guru beri salah satu contoh alat elektronik di rumah yang sering dibiarkan menyala tanpa ada yang memperhatikan. Apa kira-kira? Ya, televisi. Jadi, ingat nak ya, matikan televisinya jika sudah mau belajar atau pergi main. Yang kedua, anakku, mematikan kerang air jika sudah tidak digunakan. Jangan dibiarkan air terus-menerus mengalir di saat ember atau kolam tempat air sudah penuh ya. Yang ketiga, anak-anak macaku, nah ini juga sering terjadi ya. Matikan lampu jika sudah siang. Kenapa? Karena cahaya matahari di siang hari lebih terang dibandingkan dengan cahaya lampu. Jadi, lampu sebaiknya digunakan pada malam hari. Nah, tadi Bapak Guru sudah katakan ya, kalau siapa saja berhak memanfaatkan energi. Dan jika ada hak, maka tentu ada kewajiban. Ya, kewajiban yang harus ditunaikan. Hak apa saja dan kewajibannya apa saja? Lihat seperti berikut. Perhatikan anak maca ya. Hak dalam memanfaatkan energi. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, terpenuhinya segala kebutuhan akan energi. Selanjutnya, mendapatkan tarif membayar energi yang wajar. Selanjutnya, terhindar dari kelangkaan energi. Lalu, kewajibannya dalam memanfaatkan energi itu antara lain. Ya, bisa kita lihat bersama, kita harus bisa mengelola energi dengan bijak. Selanjutnya, memanfaatkan energi sesuai dengan kebutuhan. Tidak membuang energi secara percuma. Membayar tarif menggunakan energi tepat waktu. Nah, itulah tadi hak dan kewajiban kita dalam menggunakan atau memanfaatkan energi. Anak-anakku harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kita semua. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan sudah menyediakan semua sumber daya alam yang ada. Kita harus memanfaatkannya dengan baik dan benar. Karena kita bukan hanya sekali dua kali memerlukan yang namanya energi anak-anak maca, tapi setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar
energi yang digunakan. Coba Bapak Guru tanya, berapa lama anak-anak maca belajar di rumah? Berapa lama bermain? Berapa lama tidur? Berapa lama anak-anak maca membantu ibunya menyiapkan makan siangnya? Atau ada yang membantu ayahnya di kebun berapa lama ya nak ya? Ada yang tahu nak? Cara menghitung lama waktu pada kegiatan yang Bapak Guru tanyakan tadi, kalau masih ada yang bingung caranya, perhatikan baik-baik penjelasan Bapak Guru. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Lalu kita mencari tahu lama kegiatan tersebut. Kira-kira berapa lama kegiatan tersebut dilakukan. Oke. Misalnya, yang pertama ada kegiatan menyiapkan sarapan. Kegiatan ini dimulai pukul 5:45. Perhatikan. Dan selesai pukul 6:15. Untuk mencari lamanya kegiatan, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus waktu selesai dikurang waktu mulai. Berarti waktu selesainya pukul berapa ya nak ya? Iya. Waktu selesainya pukul 6:15. Dikurangi waktu mulainya pukul 5:45. Kita kurangi bersama-sama ya nak ya, dengan menggunakan pengurangan bersusun pendek ya, seperti ini. Tapi pengurangannya berhubung dengan waktu. Jadi ingat, berhubung dengan waktu. Di sini perhatikan, karena ada 15 menit dikurangi 45 menit, itu kan tidak bisa ya namanya ya? Iya. Untuk mencarinya, kita akan pinjam 1 jam dari angka jam, yaitu dari angka berapa? 6. Jadi, 1 jamnya di sini kita coret ya. Perhatikan, 1 jamnya kita coret ya. Karena tadi dipinjamkan 1 jam, maka tinggal 5 jam. Perhatikan. Berikutnya, 1 jam itu kan ada 60 menit. Ingat, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 60 menit ini ditambah 15 menit, itu sama dengan berapa nak ya? Berapa? Bagus. Bagus sekali. Sama dengan 75 menit. Jadi, kita tuliskan 0575, barulah kita kurangi 0545. Berapa hasilnya? Kita hitung ya. Kita hitung bersama-sama. Perhatikan. 5 dikurang 5, hasilnya 0. 7 dikurang 4, hasilnya 3. 5 dikurang 5, hasilnya 0. Dan 0 dikurang 0, hasilnya 0. Perhatikan. Berarti lamanya kegiatan menyiapkan sarapan itu adalah 30 menit.
Kita tuliskan juga jawabannya pada kolom di atas. Untuk kolom kegiatan berikutnya, kolom kedua sampai kolom kelima, silakan anak-anak baca diselesaikan di rumah. Berarti menjadi tugasnya hari ini. Oke, berarti menjadi tugasnya hari ini. Paham? Silakan anak-anak baca di screenshot. Oke, silakan di screenshot ya. Dikerjakan seperti contoh yang sudah Bapak Guru berikan tadi. Pada tabel ada 5 kegiatan ya anak ya. Nah, kegiatan manakah yang paling lama? Perhatikan, kegiatan manakah yang paling lama? Dan kegiatan manakah yang paling singkat? Kegiatan manakah yang paling lama dan kegiatan manakah yang paling singkat? Perhatikan di samping. Silakan anak-anakku di screenshot. Oke, kalau sudah di screenshot, kita beralih ke tugas selanjutnya. Nah, tugas ini berkaitan dengan penjelasan Bapak Guru tadi ya. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Ditulis dalam bentuk tabel seperti ini anak ya. Dan silakan anak-anak baca untuk di screenshot. Oke, di screenshot. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kemudian serahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan. Ayah bunda, terima kasih sudah mendampingi anak-anak kita selama proses belajar di rumah. Semoga materi hari ini anak-anakku dapat pahami dengan baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Peserta didik maca dimanapun berada, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, sampai jumpa. Salam maca, salam sipakainge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.